Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini memang pertanyaan Abdul Qadir ini seru ini. Dia tanya Allah itu siapa, ya kan? Ada yang bisa kenal nggak? Maka beberapa hari yang lalu abang pernah bertanya sama Pak Kiai dua-dua di sebelah kiri kanan abang ini. Ketika wahyu datang kepada Nabi Muhammad, kapan di wahyu keberapa? Ya, di wahyu keberapa baru nama Allah berkumandang? Waktu pertama wahyu Rab. Jadi ada Rab itu artinya Tuhan, Ilah bahasa Tuhan juga. Nah, kapan wahyu di keberapa kurang lebih nama Allah dimunculkan? Ya kan? Nah, ini sebuah penggalian harus kita cari. Jadi ketika Nabi Muhammad dikatakan Rab sama Ilah, Nabi bilang, iya Tuhan yang mana? Katanya. Dulu Lata Uzza dipanggil Rab juga. Berhala-berhala dipanggil Rab juga. Nah kan Nabi Muhammad bertanya, iya Tuhan yang mana ini? Mungkin kira-kira Tuhan yang Maha Kuasa bilang, sudah sebut saja aku Allah. Wah. Oke bro, oke bilang jalan. Ya kan? Jadi itu sebutan yang dari bos juga, ya kan? Nah, sama juga pertanyaan abang kemarin ini, kapan sih Ahmad bin Abdullah ini dipanggil Muhammad? Di wahyu keberapa itu datangnya? Kan nggak ada juga penjelasan di agama dengan baik, tapi mesti ditelusuri, ya kan? Wahyu ke wahyu ini, nah maka itu, insya Allah abang juga lagi berjuang keras ini, abang ingin mengumpulkan ayat-ayat Quran itu sesuai dengan waktu ke waktu turunnya wahyu. Nah sampai hari ini belum dapat. Tapi tetap abang akan berjuang dan tetap abang akan cari. Mudah-mudahan sebelum abang mati itu dapat. Nah kalau itu dapat, mudah kita untuk lebih mudah kita belajar mengenai keislaman ini. Ya, tidak menghilangkan Quran yang ada, cuma lebih mudah kita untuk mencari solusi atau mencari kaitan daripada ayat ke ayat tadi. Mas Supo ya. Mas Supo menerima umat datang, ada masalah. Ya, kenapa sampean terima? Hah? Pakai mic itu pakai mic. Karena gini Bang, kadang ada orang datang tiba-tiba minta tolong, kadang ada masalah ya, gitu. Sampean kenapa terima? Ya karena tuntutan hati saya itu nggak tahu, tiba-tiba ingin menolong gitu aja ya. Tiba-tiba tertolong. Ya alhamdulillah itu gitu. udah selesai. Ya mau mintanya itu kan dia. Ya terima kasih. Mestinya bilang, saya mau tolong sampean tapi dengan syarat. Nah, apabila sampean tertolong, Anda mesti aktif, pakai kuasa Tuhan dengan baik, itu lain lagi. Sampean lu nolong aja, ya sama kayak abang, tolong kabur. Ya, yang salah siapa ya abang sendiri, salah sih dulu ngomongnya. Ya, banyak pejabat di Indonesia ini banyak minta tolong sama abang, udah dapat jadi jenderal aja, apa hilang, nggak tahu juntrungannya di mana, itu teleponnya susah. Ya, nah jadi abang sama begonya sama Mas Supo itu. Tapi kita ya tidak merasa rugi gitu Bang. Ya, walaupun Ya cuma sebel doang. Rugi enggak. Ya itulah cerita perjalanan. Itu memang yang salah kita. Ya mestinya kita dari awal sudah menceritakan dulu. Kadang-kadang sudah diceritakan juga sama. Ya sama juga jadi seperti itu. Jadi bagaimana umat ini bisa aktif baik? Ya terus terang abang pun nggak punya kiat tertentu. Hanya satu yang abang minta, ketika umat tadi datang, layani mereka dengan penuh kecintaan dan kasih sayang kita. Tutup situ, selesai. Ya kan? Mungkin dia lagi hijrah dulu, jalan-jalan dulu, ya itu resiko. Jangankan saya atau Mas Supo nih, jangan
Tuhan aja ketika butuh udah datang orang, dia lagi berduit boro-boro kenal Tuhan. Ya nggak? Coba kalau Tuhannya baper kayak kita, habis dunia. Ya nggak? Ya. Nah, kita kan sama Tuhan juga begitu juga sama kan. Kalau lagi susah, berdok bener ya Allah, tolong. Kalau lagi susah, kalau lagi senang, alhamdulillah ini buru-buru. Ya. Itulah satu tantangan buat kita. Nah, kata kunci yang abang dapatkan, sayangi, cintai umat-umat kita sebagaimana kita mencintai diri kita dan keluarga kita. Insya Allah itu lebih terpelihara. Misalnya khusus di alam kita udah nggak pakai nomor lagi, sudah jadi satelit, jadi provider. Di diri kita sudah jadi provider. Jadi dia kayak WhatsApp, nggak pakai nomor-nomor lagi, dia udah jadi. Ya, kenapa? Ketika kita memanggil nama Allah tadi, ada kuasa dia di dalam diri kita, nah itu udah connect. Ya, nah tinggal kita belajar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, belajar merasakan bagaimana saat si ruhi tadi kuasa Allah connect dengan kita. Belajar pelan-pelan. Ya, walaupun pada hakikatnya dia sudah menyatu, tapi rasanya masih beda-beda. Ya, rasanya ini perlu ditingkatkan lagi, diakrabkan lagi lebih dalam. Supaya apa? Supaya frekuensi ini nyambung. Ya, kita sudah masuk dalam frekuensinya, cuman kalau nggak dicuning lagi lebih tepat, itu kesek-kesek suaranya nanti. Jadi perlu dicuning lagi sampai dia klop. Kayak contoh begini, contoh sederhana. Ketika abang ingin memanggil nama Allah atau menyebut, abang tidak akan menyebut namanya aja. Abang tidak akan memanggil lagi. Tapi abang merasakan keberadaan dia, di situ aja abang udah goncang. Di situ abang bisa menangis. Itu luar biasa indahnya. Maka kita dalam tingkat pembina harus mulai merasakan, walaupun sekali-sekali coba dilatih. Ketika kita memanggil nama Allah dengan sebutan, yang terbaik awalnya adalah dengan lisan, panggil dengan lembut, panggil dengan mesra nama Allah tadi, dan rasakan reaksinya. Reaksi yang pertama, frekuensi itu nyambung, maka akan berdirilah seluruh bulu kuduk kita dari mulai kaki sampai kepala. Itu kita akan merinding dari kaki sampai kepala. Kalau kita merinding di kuduk, itu tandanya otak ketakutan. Ya, tapi kalau dari kaki sampai kepala, abang meyakini semua kita sudah merasakan itu, cuman tidak dipelihara, tidak digarap dengan baik, tidak dimunculkan dengan baik. Ya, coba rasakan. Mungkin pernah kan kita dengar azan, dengar orang tausiah, dengar orang ngaji, tiba-tiba kita merinding, enak, ada kan? Itulah kurang lebih seperti itu, tapi ini lebih dahsyat lagi. Dari ujung kaki sampai kepala, kayak besar kepala kita ini, merindingnya itu. Nah, itulah tandanya dia menyatu dengan kita. Kalau itu digas lagi, dipolin lagi, luar biasa. Luar biasa itu. Nah, ini harus dilatih. Dia tidak ujuk-ujuk datang sendiri. Ya kan? Orang dulu asik, kenapa orang ada banyak di Islam tuh, dia goyang kepala segala macam. Dia hanya mencari titik-titik nol. Tapi di alam kita terlalu mudah. Dan ini harus dilatih. Ketika kita memanggil ya Allah, panggil bawa ke dalam sekali, itu pasti. Ya. Dan abang setiap detik abang bisa lakukan itu. Karena apa? Karena latihan. Ya, kalau kita di rumah sendiri manggil itu, maka abang kalau manggil nama Allah paling top 5 kali, paling top 5 kali tersungkur dan menangis ingusan. Dan enaknya itu luar biasa. Tidak ada keenakan di dunia ini seenak itu. Ya, dan para pembina harus bisa. Caranya tadi panggil nama Allah dengan baik, resapi keberadaan dia, yakini keberadaan dia, panggil dengan mesra, pasti itu akan terasa. Nah, tandanya jangan dirasa-rasa ya. Apabila tandanya tidak ada merinding dari kaki sampai kepala, itu belum. Itu baru cocologi, baru dirasa-rasa. Tapi buktinya harus itu dulu. Ya. Nah, ketika merinding, biasanya kita ketakutan, berhenti, hilang. Ya, coba di kemudian hari, coba nanti pulang, coba dimanapun bisa.
Ya, nanti kalau kita tahu itu, siapa yang pernah merasakan seperti itu? Abang meyakini sudah semua, cuman itu hilang dengan waktu. Seolah hanya kebetulan. Nah, di alam rasi ini itu sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa? Dia tidak berjarak lagi dengan kita. Dia tidak ada antara lagi dengan kita. Kita tidak perlu perantara lagi dengan dia. Ini luar biasa. Ini pertanyaan Pak Lendeng tadi, itu kita buktikan dengan pembuktian. Jangan cuma cerita. Ya, contoh nih, abang nggak bicara begini aja dalam, nggak mungkin. Nah, kita juga sama, ketika kita bicara ketuhanan dengan baik, pasti ini merinding semua. Atau mungkin kita mendengar pengayom kita bicara, kita coba merinding, ada kan? Nah itu dia. Kalau kita masuk ke dunia itu, wah, luar biasa. Belum ada kenikmatan di dunia yang sehebat itu.